Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kang Hakim di video kali ini, di kesempatan kali ini, karena sekarang lagi rame-ramenya ramalan tentang pemilihan presiden di tahun 2024. Siapakah yang akan menjadi penerus Bapak Jokowi? Ada 3 pilihan, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Prabowo Subianto. Banyak para pakar spiritual dan juga orang-orang yang meramal siapa pemenang di pemilu 2024. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama nanti akan bersilaturahmi kepada salah satu pengurus pondok pesantren yang berada di perkampungan. Ya, beliau sering menghitung dari mulai pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, bahkan sampai presiden, hitungan dari kitab Abu Masyar Al-Falaki ya kalau nggak salah. Nah, nanti saya akan bertanya nih, siapa yang bakal menjadi pemenang pemilu dari 2024 mendatang? Apakah Pak Anies, Pak Ganjar, atau Pak Prabowo? Nanti untuk cara menghitungnya, saya akan jelaskan di video ini. Yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Tak lupa bagi para subscriber di channel yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Sebelum kita bersilaturahmi kepada pengasuh pondok pesantren yang berada di Kecamatan Cikijing ya teman-teman, saya akan memperlihatkan suasana pedesaan, suasana perkampungan yang ada di kampung atau di pelosok seperti ini. Nah, ini tanahnya subur tuh. Teman-teman lihat sendiri, ini bisa memanjakan mata kita karena area pesawahannya nih sangat hijau dan juga sangat enak dipandang, sangat indah sekali. Indonesia ini adalah tanah yang subur. Apapun yang ditanam di tanah Indonesia pasti bakal tumbuh. Ya contohnya mungkin nanam singkong, hanya sebuah seperti kayu gitu ditanam di tanah Indonesia tapi bisa berbuah. Makanya dulu para penjajah itu banyak berdatangan ke negara Indonesia ya, karena ini tanahnya subur. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini mah hanya sedikit gambaran lah tentang wilayah yang ada di Indonesia, terutamanya yang ada di pedesaan. Semoga aja nanti pemimpin yang terpilih bisa memperhatikan masyarakat-masyarakat yang berada di kampung di pelosok pedalaman seperti ini ya teman-teman. Karena kalau misalkan kampung-kampung di pedalaman diperhatikan oleh pemerintah, bisa menjadikan destinasi wisata. Karena keindahannya itu area pergunungan dan juga area perbukitan. Oke, yuk kita lanjut aja bersilaturahmi pada salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Majalengka. Jadi kita meramal untuk calon presiden 2024 itu dari kitab Abu Masyar Al-Falaki ya? Ya. Karangan Syekh apa tuh Kang? Ahmad Abdul Qadir. Syekh Ahmad Abdul Qadir. Dan rinciannya ini seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, nanti saya yang menjelaskan nih. Jadi ini yang pertama ada nama Bapak Prabowo Subianto pakai bahasa Arab. Yang kedua ada nama Bapak Ganjar Pranowo. Terus juga yang ketiga Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah,
Ini kan mungkin teman-teman bertanya kok ada P80, RO 200, itu apa maksudnya? Jadi dihitungnya itu dari huruf Arab yang hidup. Kalau yang matinya itu nggak dihitung. Contohnya Pak Prabowo Subianto, yang hidupnya itu Fa, Ro, Ba, Wau, Sin, Ba, Ya, dan juga To. Totalnya ini ada rinciannya tuh. Pak 80, Ro 200, Ba 2, Wau 9, Sin 60, Ba 2, Ya 10, To 9. Totalnya 369. Nah, 369 ini dibagi 9. 369 dibagi 9 hasilnya 41. 41 dikali 9 hasilnya 369, dikurangi jadi hasilnya 0. Kalau misalkan ini hitung-hitungannya hasilnya 0, jatuhnya sisanya itu di angka 8. Nama Prabowo Subianto itu jatuhnya itu di angka 9. Terus juga yang kedua, Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini jadi sama kayak Prabowo, Gin 1000, Jim 3, Fa 80, Ro 200, Nun 50, Wau 6, totalnya 1339. Nah, 1339 dibagi 9 hasilnya itu 148. 148 dikali 9 hasilnya ini 1332. 1339 dikurangi 1332 itu hasilnya 7. Jadi dari nama Ganjar Pranowo itu hasilnya itu angka 7 ya teman-teman. Terus yang ketiga, Bapak Anies Rashid Baswedan. Alif 1, Nun 50, Ro 200, Shin 300, Ba 2, Wau 6, Dal 4. Totalnya itu 563. 563 dibagi 9, 62 ya. Ada sisa berapa tuh? 62 dikali 9, totalnya 558. 563 dikurangi 558 itu hasilnya itu sama dengan 5. Jadi dari nama Anies Rashid Baswedan itu hasilnya itu 5. Nah, kita udah tahu kan semuanya nih teman-teman. Dari nama Bapak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Prabowo jatuh di angka 9 karena sisanya itu 0. Berarti jatuhnya di angka 9. Dan kalau Bapak Ganjar Pranowo dari hasil namanya dibagi 9 itu ada sisa 7. Dan juga dari Bapak Anies Rashid Baswedan, hasil dari namanya itu 563, dibagi 9 itu ada sisa 5. Jadi jatuhnya nama Bapak Prabowo Subianto itu 9, nama Bapak Ganjar Pranowo 7, dan nama Bapak Anies Rashid Baswedan itu 5. Nah berarti setelah ini ke arah mana Kang? Jadi setelah nama ini kan udah tahu nih hasilnya. Bapak Prabowo 9. Ya. Bapak Ganjar 7. Ya. Terus juga Bapak Anies Rashid Baswedan itu 5. Hitung-hitungannya gimana? Jadi siapa yang pemenang itu? Gimana hitung-hitungannya? Untuk pemenangnya, kalau dari segi melihat hasilnya itu yang akan menang insya Allah Bapak Anies Rashid Baswedan. Dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Berarti ada hitung-hitungan 5 ditandingkan versus 9 tetap menang 5. Ya. 5 versus 7 tetap menang 5. Ya. 7 versus 9 mungkin menang Pak Ganjar ya kan? Ya. Hitung-hitungnya kayak gitu. Jadi teman-teman, hitung-hitungannya ya sebenarnya kita udah terperinci terlebih dahulu sebelum menjelaskan konten ini. Nah, dari hasil nama Bapak Prabowo Subianto 9 lawan 7 itu menang yang nomor 7. Hanya Pak Ganjar menang yang Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau misalkan calon presidennya cuma 2, Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo, itu pasti yang menang Bapak Ganjar kalau dilihat dari segi nama. Karena sisa Pak Prabowo 9, sisa Pak Ganjar 7. Dan kalau misalkan calon presidennya cuma 2, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Anies Rashid Baswedan, Bapak Anies, 7 lawan 5, itu yang menang itu angka 5. Jadi Bapak Ganjar kalah, Pak Anies yang menang. Kalau misalkan calonnya cuma Pak Ganjar sama Pak Anies doang. Kalau misalkan
calon presidennya hanya Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo, 9 lawan 5, itu yang menang itu angka 5. Jadi Pak Anies yang menang. Nah, dari segi ketiga ini, karena Pak Ganjar dan Prabowo kalau misalkan bertarung berdua menang Pak Ganjar, Pak Anies lawan Pak Prabowo bertarung berdua menang Pak Anies, jadi Pak Ganjar lawan Pak Anies. Nah, dari Pak Ganjar Pranowo lawan Bapak Anies Rashid Baswedan, dari segi nama 5 sama 7 itu versus 7 menang yang angka 5. Jadi dari ketiga ini kalau misalkan tiga-tiganya masih tetap calon mendaftar ke KPU, itu yang menang itu pasti Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan kalau misalkan nih, karena lagi rame-ramenya sekarang Pak AHY-nya Demokratnya nggak mau berkoalisi dengan Pak Anies, lagi dibujuk sama PDIP. Pak Anies gagal mencalonkan diri jadi presiden, tidak bisa daftar ke KPU misalkan, hanya Pak Ganjar aja sama Pak Prabowo, sudah pasti yang menangnya itu Pak Ganjar. Tapi kalau misalkan tiga-tiganya masuk, tiga-tiganya nyalon presiden, berarti yang menang itu Pak Anies ya Kang ya? Anies ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau ini kan hanya dilihat dari segi nama, lagi rame-ramenya sekarang dulu. Mungkin untuk lebih detailnya, lebih jelasnya ya Kang ya, itu kalau misalkan udah ada tertera nama di KPU, di surat suara, betul nggak? Di pendaftaran. Sudah pendaftaran. Karena bisa jadi teman-teman, ini kan kita pakai namanya Pak Anies itu Anies Rashid Baswedan. Siapa tahu nanti pas Pak Anies mendaftar, namanya enggak pakai Rashid, cuman Anies Baswedan, itu yang ketika melawan Pak Ganjar, menang Pak Ganjar. Ya. Dari ketiganya. Kalau misalkan Pak Anies nggak pakai nama Rashid Baswedan di kertas surat suara. Ya. Betul nggak? Seperti itu. Ya. Nah, jadi tergantung nanti pendaftaran Pak Anies saja. Kalau pakai Rashid mungkin insya Allah menang. Kalau nggak pakai Rashid akan kalah. Akan kalah. Jadi kalau misalkan Pak Anies ketika mendaftar ke KPU-nya pakai nama Rashid, Anies Rashid Baswedan, sudah pasti dari ketiga nama calon tersebut itu Pak Anies yang bakal menjadi presiden. Betul nggak? Ya, kalau namanya Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau namanya nanti di pendaftaran KPU cuma Anies Baswedan, pasti kalah sama Pak Ganjar. Pak Ganjar lah yang akan menjadi presiden. Menjadi presiden. Itu juga tapi tergantung dari partai juga ya Kang ya. Karena ini Pak Anies belum tentu, kalau Pak Ganjar udah punya golden ticket. Disebut golden ticket itu udah lebih 20%, udah pasti mencalonkan diri. Kalau nggak berkoalisi juga PDIP bisa mencalonkan presidennya dari partai PDI. Kalau Prabowo udah berkoalisi sama Caimin, nanti kita lihat aja ya Kang ya. Kita hitung ulang, hitung kembali ketika sudah mendaftar ke KPU. Betul seperti itu? Iya. Tapi kalau itu nama yang hanya sifatnya untuk sementara aja dulu. Untuk sifatnya sementara ya Kang ya. Ini hanya sebatas gambaran dari ramalan ini berasal dari kitab Abu Masyar Al-Falaki ya kalau nggak salah ya Kang ya. Seperti itu. Nah kalau misalkan ini Kang, nama cawapresnya Kang kok nggak dibawa nama cawapresnya itu? Nggak usah. Nggak perlu. Nggak usah. Yang dulu juga Presiden Prabowo sama apa? Jokowi kan nggak dibawa wakilnya. Cuman Prabowo sama Jokowi. Berarti hitung-hitungan ini akan gunakan udah beberapa kali pemilihan presiden Kang? Bupati kah, gubernur kah? Ya, bupati juga. Ya alhamdulillah semuanya itu apa? Tepat gitu, nggak ini. Gubernur tepat gitu Kang? Ya. Presiden tepat berarti ya? Ya. Mungkin kebanyakannya kalau di kampung itu pemilihan kepala desa Kang, seperti itu. Bisa, kepala desa dihitung bisa. Dihitung. Sering yang tepat sasaran. Ya tepat juga sih. Tepat sasaran. Udah ya. Jadi berarti ini udah tidak diragukan lagi ya Kang ya? Ya. Udah pasti gitu, karena udah beberapa kali diuji dari mulai pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, khususnya di wilayah Jawa Barat, dan juga presiden udah berulang-ulang kali, mungkin semenjak waktu duel antara Prabowo dan Jokowi. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman, saya ingatkan untuk para penonton, ini mah hanya sebatas ramalan ya. Yang namanya ramalan itu kadang tepat, kadang tidak ya Kang ya. Tapi yang udah berulang kali akan hitung ini selalu tepat ya Kang ya. Seperti itu.
itulah tadi ya teman-teman, dari hitungan segi nama setiap calon presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan juga Bapak Prabowo Subianto dimasukkan ke dalam bahasa Arab, ditulis pakai kalimat Arab, dan ada hitung-hitungannya dari kitab Abu Masyar Al-Falaki. Dan tadi sudah dijelaskan secara mendetail kalau dari segi namanya itu yang bakal menang itu Bapak Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau misalkan Pak Anies ketika daftar ke KPU-nya itu memakai nama Anies Rashid Baswedan, tidak hanya nama Anies Baswedan ya teman-teman. Kalau misalkan pakai namanya cuma Anies Baswedan, itu pemenangnya itu Bapak Ganjar Pranowo. Nah, untuk yang lebih ininya nanti kita setelah para calon presiden mendaftar ke KPU, karena simpang siur nih Pak Anies apa bakal nyalon atau enggak, karena ya koalisinya tuh Partai Demokrat sempat goyah juga, sempat dirayu sama PDIP, sempat dirayu sama Gerindra. Nah, kalau misalkan Demokrat nggak berkoalisi dengan Nasdem, mungkin Pak Anies gagal mencalonkan diri. Nah, kalau misalkan petarungnya itu cuma dua, Bapak Ganjar dan juga Bapak Prabowo, itu yang menang bakal Bapak Ganjar. Tapi kalau misalkan tiga-tiganya yang nyalon, tiga-tiganya daftar ke KPU, yang menang itu Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk wakil presidennya sendiri tadi kan udah dijelasin, tidak perlu dihitung nama wakil presiden, yang penting mah nama presidennya doang. Nah, itu mah hanya sekedar sebatas ramalan ya, yang namanya ramalan kadang tepat, kadang enggak. Nah, tapi nanti kita buktikan aja di tahun 2024 apakah betul, apakah terbukti ramalan ini yang menang itu Bapak Anies. Sampai ketemu di tahun 2024, satu tahun kemudian. Nanti kita bakal bikin hitung-hitungan lagi setelah real siapa saja calon presiden yang mendaftar menjadi calon presiden, maksudnya ya teman-teman. Bisa jadi 4 atau bisa jadi 5 gitu, bahkan bertambah. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.